akan menceritakan sebuah kisah tentang tenggelamnya harta si Korun. Siapa yang sudah mendengar ceritanya? Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana untuk jangan sombong dan tidak boleh pamer. Nah, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah kecil di Mesir, hiduplah seorang pemuda yang sangat miskin. Nah, pemuda itu bernama Korun. Korun ternyata adalah saudara sepupu dari Nabi Musa. Dan pada suatu hari Nabi Musa pergi berkunjung ke tempat Korun. Ia ingin menanyakan bagaimana ya kabarnya si Korun itu. Lalu Nabi Musa pergi ke tempat Korun. Assalamualaikum wahai saudaraku. Waalaikumsalam, jawabnya si Korun. Lalu Nabi Musa bertanya tentang keadaannya. Bagaimana keadaanmu wahai Korun? Dan Korun menjawab, ya Musa, beginilah keadaanku. Aku serba kekurangan, aku hidup sangat miskin. Bahkan untuk makan pun tidak ada. Lalu Nabi Musa kasihan kepadanya. Dan Korun pun bilang, kalau wahai Musa, bolehkah aku memintamu untuk memintakan kepada Allah sedikit harta untuk aku bertahan hidup. Lalu Nabi Musa menjawab, ya aku akan mendoakanmu kepada Allah agar engkau diberikan harta. Lalu setelah itu dia lanjut ya. Akhirnya hari demi hari berlalu. Korun jadi tambah kaya. Ia dapat membangun istana yang megah. Ia punya harta, punya berlian, punya emas, punya banyak uang. Dan tetapi sifatnya itu berubah. Ia menjadi sombong, pamer. Ia menjadi riya dan suka pamer. Lalu utusan Nabi Musa datang menemui Korun. Wahai Korun, bolehkah aku meminta sedikit saja hartamu untuk kita beramal, untuk bersedekah? Kata utusan Nabi Musa. Lalu Korun menjawab, tidak, aku tidak akan memberikan sedikit hartaku kepadamu. Aku sudah bersusah payah untuk mengumpulkan harta-harta itu. Lalu dengan mudahnya kamu meminta aku untuk menyerahkan hartaku? Tidak. Lalu utusan Nabi Musa berkata, wahai Korun, janganlah seperti ini. Hartamu ini adalah milik Allah. Pada keesokan harinya Korun pergi keluar. Ia membawa banyak hartanya. Ia bawa kunci-kunci emas yang sangat besar itu. Dia punya pengawal-pengawal yang badannya perkasa, yang besar ototnya. Jadi bisa dengan mudah untuk membawa kunci-kunci itu. Ia pergi bak raja dan ia pergi keliling desa itu untuk memamerkan harta kekayaannya. Lalu orang-orang yang melihatnya menjadi takjub dengan kekayaan yang dimiliki Korun. Ada juga yang marah melihat sikap Korun yang seperti itu, karena ia pamer, suka memamerkan hartanya tetapi pelit untuk berbagi. Lalu keesokan harinya Nabi Musa pergi menemui Korun dan berkata kepada Korun, wahai Korun, janganlah engkau sombong, janganlah engkau pamer. Berikanlah sedikit hartamu untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi kata Korun, tidak ya Musa, aku sudah lelah, aku sudah bersusah payah untuk mengumpulkan harta-hartaku, kata Korun. Dan
Nabi Musa berkata, ini adalah kekayaan Allah dan ia dapat cepat mengambilnya seperti cepat ia memberikannya kepadamu. Itu kata si Nabi Musa. Dan Korun berkata, aku sudah mempelajari ilmu jual beli emas, makanya aku mempunyai semua harta ini. Ini adalah hasil dari jerih payahku, kata Korun. Nabi Musa ingatlah bahwa dan Nabi Musa berkata, ingatlah bahwa harta kekayaan ini adalah milik Allah dan ia juga akan kembali kepada Allah. Lalu Nabi Musa pergi meninggalkan Korun. Setelah itu Korun pulang ke istananya dan dia berkata, banyak sekali orang yang menginginkan hartaku ini. Ini adalah hasil dari jerih payahku. Aku tidak akan memberikannya sebesar pun kepada mereka. Aku adalah orang yang paling kaya di Mesir ini, kata Korun. Lalu tiba-tiba Allah menimpakan azab kepadanya. Diturunkannya gempa bumi oleh Allah. Dan setelah itu pengawalnya berkata, wahai Tuanku, ini gempa bumi. Korun menjawab, gempa bumi, bagaimana bisa ini terjadi? Kata Korun. Bagaimana bisa ini terjadi? Kata Korun. Lalu Korun pergi ke gempa bumi. Aku harus menyelamatkan harta-hartaku ini sebelum ia selesai menyelamatkan harta-hartanya. Allah membelah bumi menjadi dua dan tiba-tiba semua harta kekayaan Korun dilenyapkan oleh Allah, ditimbun oleh tanah beserta Korun di dalamnya. Nah, Korun pun tenggelam ditelan bumi beserta harta-hartanya. Nah, dari itu adik-adik, cerita yang bisa kita simpulkan pada kisah yang kakak berikan ialah kita tidak boleh sombong, memamerkan barang yang kita punya. Nah, ya betul. Kita tidak boleh sombong dan kita tidak boleh pelit. Karena harta kekayaan kita itu mengandung harta milik orang lain juga. Kita harus saling berbagi, bersedekah, dan tidak boleh kita bersifat seperti Korun. Terima kasih sudah mendengar cerita kakak ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.